Hai Sobat Makan. Di video kali ini Mimin ingin melanjutkan alur cerita manga One Punch Man season 3 pada chapter 93. Bagi sobat yang ingin menontonnya secara urut, sobat bisa lihat playlist yang telah Mimin buat. Di sana sudah Mimin urutkan mulai awal sampai hari ini. Ya, tujuan dari playlist itu biar nggak rancu lah untuk episodenya, biar urut dan urut secara urut serta urut. Dan sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Pada lanjutan alur cerita manga One Punch Man garapan Murata Sensei pada chapter 93 dengan judul Lewatlah Angin yang Mendatangkan Teror, Melampaui. Pada chapter sebelumnya yaitu chapter 92, kita diperlihatkan pertarungan epik dari Garo melawan bos dari asosiasi monster yaitu Orochi. Walaupun pada akhirnya Garo kalah akibat Orochi mampu meniru jurus seni bela diri Garo dengan hanya sekali melihat, tapi Mimin salut dengan sosok Garo yang memiliki kekuatan fisik yang luar biasa serta tekad yang tak pernah padam. Baik itu monster kuat atau bos monster sekalipun, ia tak mundur dan terus maju melawan. Dan di akhir chapter ke-92 kemarin, kita diperlihatkan pada Saitama yang nampaknya berhasil menemukan markas dari asosiasi monster yang berada di bawah reruntuhan kota Z. Oke, tanpa lama-lama lagi, mari kita bahas. Di awal scene diperlihatkan sedang terjadi rapat besar para pahlawan kelas S di dalam markas asosiasi pahlawan. Dalam rapat tersebut, pemimpin rapatnya adalah Chill Emperor. Chill Emperor kemudian mulai rapat dengan menyajikan data di monitor untuk membantu presentasinya. Aku sudah mencari tahu jumlah musuh di markas asosiasi monster menggunakan kamera termografi khusus monster yang terpasang di satelit, kata Chill Emperor membuka rapat. Chill Emperor kemudian melanjutkan, jika dari hasil pemantauannya menggunakan kamera satelit tersebut, ia menemukan jika terdapat sekitar 500 monster yang berada di sana. Kemudian dari jumlah monster yang berjumlah 500 monster tersebut, Chill Emperor mentargetkan kepada para pahlawan kelas S yang ikut rapat itu untuk satu mengalahkan sekitar 60 monster. Mengingat para pahlawan yang ikut dalam operasi ini hanya sekitar 8 orang, minus Genos dan Bang karena mereka berdua dicurigai terlibat dalam asosiasi monster. Sedangkan pahlawan kelas S lain yang tidak ikut dalam operasi beralasan sibuk dan sebagainya. 8 orang pahlawan kelas S itu antara lain Chill Emperor, Tatsumeki, Flashy Flash, Atomic Samurai, Zombie Man, Pigat, Puri-Puri Prisoner, dan Draxin. Para pahlawan kelas S yang rapat itu pun saling lempar pendapat terkait operasi penyergapan markas asosiasi monster ini. Salah satu yang berpendapat adalah Puri-Puri Prisoner. Ia berkata, aku punya satu permintaan. Beberapa anak buahku masuk ke dalam asosiasi monster. Aku ingin menyelamatkan mereka. Jika kalian ada yang melihat monster yang memakai baju seragam penjara, biar aku yang menanganinya, kata Puri-Puri Prisoner. Kemudian Atomic Samurai menanggapi permintaan dari Puri-Puri Prisoner itu dengan berkata, aku juga sempat bertemu dengan teman lamaku yang menjadi monster, dan aku menghabisinya karena terpaksa, kata Atomic Samurai. Kemudian Atomic Samurai melanjutkan pendapatnya dan bertanya kepada Puri-Puri Prisoner, apa kau punya rencana untuk menyadarkan mereka? Puri-Puri Prisoner menanggapi pertanyaan itu dengan berkata, aku akan mencoba memberikan mereka Angel Hook, lalu melanjutkan dengan Depth Kiss perangsang untuk menyadarkan mereka. Atomic Samurai merasa jika Puri-Puri Prisoner memiliki cara ampuh untuk menyadarkan mereka. Ternyata hanya teknik homo yang akan digunakan oleh Puri-Puri Prisoner. Kemudian Atomic Samurai menanggapi dengan cepat pernyataan dari Puri-Puri Prisoner dengan berkata, ah begitu, maaf menyelah. Silakan dilanjutkan, kata Atomic Samurai dengan sedikit jijik. Untung Atomic Samurai mengalihkan perhatian. Kalau tidak ya Atomic Samurai nantinya yang justru malah mendapat pelukan dan ciuman perangsang dari Puri-Puri Prisoner. Mungkin Sobat Makan mau mendapat ciuman mesra dari Puri-Puri Prisoner? Rapat pun dilanjutkan kembali. Para pahlawan kelas S selain memiliki kekuatan yang mematikan, namun pada dasarnya mereka sangat sulit untuk akur satu sama lain karena mereka memiliki sifat yang kolot dan sulit diatur.
Dan pada rapat tersebut yang seharusnya fokus mengalahkan monster dan menyelamatkan Sandra, justru menjadi ajang saling ingin menunjukkan kemampuan diri dengan kekuatan. Tatsumaki yang memiliki kekuatan Esper yang cukup mematikan dan ia berada di peringkat 2 kelas S pun juga memiliki sifat yang kolot dan sulit untuk diatur. Dalam rapat tersebut, Tatsumaki berkata jika ialah yang akan mengalahkan bos terakhir dan menyuruh para pahlawan kelas S lain untuk mengatasi monster yang kerucut-kerucut saja. Melihat Tatsumaki yang bersikap sombong, Flashy Flash pun menanggapi, "Seharusnya kau paham situasi saat ini dan sedikit berpikir. Atau jangan-jangan selain perkembangan tubuhmu, perkembangan otakmu juga ikut terhenti," kata Flashy Flash mengejek. Chill Emperor yang memimpin rapat para pahlawan kelas S ini pun mencoba melerai dengan berkata, "Hentikan, jangan lanjutkan lagi," kata Chill Emperor. Chill Emperor sebenarnya sudah tahu jika akan sulit untuk mengendalikan pahlawan kelas S untuk mengikuti strategi yang sudah disusun. Tapi apa daya, sebagai pemimpin rapat ia harus mencoba mengendalikan situasi agar tetap kondusif. Dan tiba-tiba dari balik pintu ruang rapat masuk seseorang dengan langkah pasti. Seseorang itu nampaknya adalah Amaimas, pahlawan kelas A peringkat 1. Ia masuk ke dalam ruangan itu untuk protes pada Chill Emperor. Kenapa ia tidak diikut sertakan ke dalam tim operasi penyusup di dalam markas Asosiasi Monster dan hanya dimasukkan ke dalam tim penjaga di luar markas Asosiasi Monster. Dengan belak-belakan, Tatsumaki menanggapi Amaimas dengan berkata, "Kau tidak sadar karena kita semua benci sama kau," kata Tatsumaki. Jangan makjelep kata-kata dari Tatsumaki ini. Chill Emperor yang panik mendengar pernyataan Tatsumaki yang memprovokasi itu pun kemudian mencoba melerai dan memikirkan perkataan yang pas agar Amaimas tidak tersinggung. Dan Chill Emperor pun berkata, "Jadi begini, pada rencana operasi ini kita akan terpisah menjadi 2 tim, yaitu tim penyelidik yang masuk ke markas monster dan tim yang menjaga di depan pintu masuk markas monster, mengingat sifat kepemimpinanmu yang begitu tinggi," kata Chill Emperor yang diplomatis. Tampaknya hanya Chill Emperor yang mencoba menenangkan situasi dan membuat Amaimas tidak terprovokasi. Sedangkan pahlawan kelas S lainnya menanggapi kedatangan Amaimas dengan memprovokasi. Tak terkecuali Atomic Samurai, Zombie Man, Tatsumaki, dan juga Flashy Flash. Sedangkan yang benar-benar mendengarkan strategi dari Chill Emperor hanyalah Puri-Puri, Prisoner, dan Draxin. Dan Pikat yang ikut serta rapat di situ seperti tak memperhatikan apa yang sedang terjadi di hadapannya. Ia hanya fokus dengan makan, dan makan. Kemudian melihat banyak yang memprovokasi Amaimas dan ia seperti tidak diakui kemampuannya, ia pun berkata, "Kalian ini bisa menjabat kelas S karena diakui sebagai pahlawan oleh asosiasi. Kalau kalian bertindak seenaknya, kalian sama saja dengan orang berbahaya. Jadi biarkan aku memimpin kalian dalam operasi ini dengan efektif. Jadi tunduklah pada perintahku," kata Amaimas. Kemudian Flashy Flash yang geram dengan perkataan Amaimas yang sombong, Flash pun berkata, "Bagaimana kalau kau menundukkan kami dengan kekuatanmu dulu? Kalau kau bisa," kata Flashy Flash menantang. Dan tiba-tiba King yang dijemput oleh 2 utusan dari Asosiasi Pahlawan di depan apartemennya datang ke rapat dengan baju yang masih terdapat noda nabe. Kemudian Amaimas menanyakan kepada King, kenapa ia berpakaian copang-caping dan banyak noda kotor di bajunya. Belum sempat King menjawab pertanyaan dari Amaimas, 2 orang dari Asosiasi Pahlawan yang menjemput King itu langsung menyaut, Tuan King telah menghabiskan waktu semalam di sekitar kota Z bertarung dengan monster. Kotoran yang menempel di baju adalah cipratan darah monster. King yang mendengar 2 orang dari Asosiasi Pahlawan itu pun sangat tidak nyaman dan tertekan karena semua yang diceritakan itu tidak benar. Dan King pun berkata, "Kenapa orang-orang ini selalu salah sangka dan menceritakannya ke orang lain?" kata King. Namun mendengar kisah King yang datang sendirian di reruntuhan kota Z dan melawan para monster semalaman dan tanpa istirahat, membuat Amaimas terkejut dan mengakui jika di pahlawan kelas S masih terdapat pahlawan yang bisa diandalkan. Dan ia pun berkata, kecepatan mengambil keputusan dan nyalimu luar biasa. Aku harus mengakuimu. Tidak ada gunanya aku bertengkar di sini. Aku akan mundur. Kalian semua bersyukurlah kepada King," kata Amaimas. Berkat King, pertikaian antara Amaimas dan pahlawan kelas S terselesaikan dan tidak terjadi pertempuran darah. Dan tiba-tiba Shin berpindah ke dalam lift di markas Asosiasi Pahlawan. Namun terdapat Sid dan Sekinger. Mereka berdua nampaknya sedang menuju ke salah satu lantai di dalam markas Asosiasi Pahlawan.
Setelah mereka sudah sampai di lantai yang mereka tuju, mereka lalu disambut oleh para pahlawan dari berbagai jenjang, mulai dari pahlawan kelas A hingga C. Nampaknya pahlawan yang terkumpul itu merupakan pahlawan pilihan dari Skinger yang akan ditugaskan untuk menjadi tim penjaga. Kemudian Skinger menjelaskan tugas kepada para pahlawan jika tugas mereka adalah pembasmian monster yang kabur, penjagaan jalur evakuasi, dan penyelamatan sandera. Jadi, apabila nanti tim penyusup yang terdiri dari pahlawan kelas S telah menemukan sandera dan membawanya keluar, para pahlawan harus siaga dan membawa sandera ke tempat aman. Dan tiba-tiba, di tengah penjelasan Skinger kepada para pahlawan tim penjaga, terdapat salah satu staf yang berlari ke arah Sid dan berkata, "Tuan Sid, bolehkah saya minta waktu sebentar?" kata staf itu dengan gugup. Staf itu pun ternyata mengabarkan jika Bang dan Bom sedang berada di ruang tamu dan ingin bertemu dengannya. Nampaknya kedatangan Bang tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk meminta ponsel baru, karena ponsel lamanya telah hancur setelah bertarung melawan Mukade Choro. Kemudian Bang melanjutkan pembicaraannya, bahwa ia selain meminta ponsel baru, ia juga ingin menanyakan bagaimana kabar Garou dan apakah asosiasi pahlawan tahu informasi tentang Garou. Mendengar pernyataan dari Bang itu pun, Sid pun keceplosan dan ia berkata jika kenapa tidak dapat menangkap Garou dan membiarkan Garou lolos, padahal mengalahkan Mukade Choro saja bisa. Bang yang mendengar pernyataan dari Sid itu pun berkata, "Jadi, kau curiga aku telah meloloskan dia begitu saja?" kata Bang. Melihat Bang dengan cepat menduga jika asosiasi pahlawan mencurigainya, Sid pun dengan cepat segera izin untuk pergi dan akan menyuruh staf untuk menyiapkan ponsel baru untuknya. Dan tiba-tiba, setelah Sid keluar dari ruangan, datang King yang sedang mengendap-endap masuk ke ruangan tempat Bang dan Bom berada. King nampaknya ingin melarikan diri dari pahlawan kelas S dan tidak ingin ikut campur dalam operasi penyergapan ini. Bagus, aku tidak dibuntuti oleh siapapun. Aku akan bersembunyi di ruangan ini untuk sementara, kata King. King kemudian dikejutkan oleh Bang yang menyapanya dari belakang. Kau sedang apa? Kata Bang. King mengetahui ada orang lain di ruangan itu pun kemudian sangat terkejut. Kemudian King menjelaskan keberadaannya di markas asosiasi pahlawan karena ia dipaksa datang dan ada rapat pahlawan kelas S. Bang terkejut mendengar hal itu dari King. Jika itu rapat antar pahlawan kelas S, kenapa ia tidak diberitahu? King yang baru menyadari pesan dari cilik Emperor jika tidak boleh memberikan informasi ini kepada Bang. Bang pun kaget karena King telah keceplosan ngomong ke Bang tentang perkumpulan pahlawan kelas S. Kemudian Bang mencoba merayu King agar King memberitahunya apa yang dibahas oleh para pahlawan kelas S. King pun yang luluh akhirnya menceritakan apa yang telah terjadi sebenarnya, jika para pahlawan akan membentuk tim yang akan menjalankan operasi penyelamatan sandera putra dari petinggi asosiasi pahlawan yang telah diculik oleh asosiasi monster. Dan kemudian King memiliki rencana untuk menyusup ke markas asosiasi monster tidak dengan para pahlawan kelas S yang lain, hanya bersama Bang, Bom, Genos, dan juga Saitama. Ya tentu saja, King ingin berlindung di balik punggung orang-orang terkuat agar ia aman dan nyawanya selamat. Mendengar permintaan dari King, Bang pun menyetujuinya dan berencana berkumpul di rumah Saitama. Dan tiba-tiba, King pun menyuruh kalian untuk subscribe channel ini, karena kalau tidak subscribe kalian akan diteror lewat mimpi-mimpi kalian. Dan kata King itu akan berakhir seperti yang tidak kalian duga. Makanya subscribe biar aman. Scene pun berpindah ke reruntuhan kota Z. Nampak terlihat Fubuki yang menonjolkan sesuatu yang indah sedang berjalan menyusuri reruntuhan kota Z. Fubuki sepertinya sedang mengarah menuju rumah dari Saitama. Di tengah jalan, Fubuki bertemu dengan Genos yang kelihatannya sudah diperbaiki oleh Dr. Kuseno. Genos sekarang memiliki penampilan yang cukup nyentrik dengan tangan seboknya yang telah di-upgrade dan tentunya memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Bertemu dengan Fubuki, Genos berkata, "Ada perlu apa lagi? Jangan pikir kau bisa datang ke rumah guru seenaknya," kata Genos. Namun Fubuki dengan santai menanggapi Genos dan berkata jika ia berhak datang ke kediaman Saitama karena akan mengadakan rapat dengannya. Genos pun kemudian berjalan ke tangga menuju rumah Saitama dan Fubuki mengikutinya dari belakang. Di tengah perjalanan menuju rumah Saitama, Fubuki bercerita jika kenapa Genos tidak mengikuti rapat bersama para pahlawan kelas S. Padahal asosiasi pahlawan telah menyusun rencana untuk menyerbu markas asosiasi pahlawan. Genos pun tidak menggubris perkataan dari Fubuki. Dan tiba-tiba mereka akhirnya sampai di rumah Saitama. Ketika membuka pintu, Genos dan Fubuki dikejutkan jika Saitama tidak berada di rumah.
Dan tidak waktu lama, Bang dan Bom juga telah sampai di rumah Saitama. Bang kemudian menjelaskan jika kedatangannya untuk mengajak Saitama dan Genos untuk menuju ke markas asosiasi monster karena markas mereka sudah ditemukan. Bom kemudian melanjutkan, jika markas asosiasi monster nampaknya berada tidak jauh dari rumah Saitama, tepatnya di bawah tanah kota Z. Genos pun menyetujui untuk ikut dengan Bang dan Bom untuk menyerang markas asosiasi monster. Dan tiba-tiba jelang beberapa waktu, King juga telah sampai di kediaman Saitama. Melihat Saitama yang tidak ada di rumah, Genos pun berencana untuk menunggu Saitama pulang dan menyuruh King, Bang, dan Fubuki untuk pergi terlebih dahulu menuju markas asosiasi monster. Genos akan menyusul jika Saitama telah pulang. King yang mendengar akan pergi ke markas asosiasi monster tanpa Saitama, ia pun khawatir dan merasa sangat cemas akan keselamatannya. Kemudian scene memperlihatkan jika Saitama sedang menyusuri selokan yang ia temukan sebelumnya. Dan tiba-tiba Saitama yang hanya muncul satu scene itu pun menjadi akhir dari pembahasan chapter pada kali ini. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan pada chapter berikutnya. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten, dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.